Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, penguji, serta rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Hadi Purnomo, NIM 233600022 dari Magister Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Konstruksi, Universitas Jana Badra. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan seminar judul penelitian dengan tema Analisis Risiko Rantai Pasok Material Beton pada Pekerjaan Rigid Pavement menggunakan metode FMEA. Studi kasus saya ambil pada proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta NJIA Kulon Progo paket 1.2. Latar belakang, rigid pavement merupakan metode perkerasan yang umum digunakan pada jalan tol karena memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi terhadap beban lalu lintas berat. Menurut Setiawan dan Supratman 2024, beton merupakan material utama pada pekerjaan rigid pavement, harus tepat mutu, jumlah, dan waktu untuk menjamin keberhasilan proyek, menurut Nur Laila dan Irfan Rahmatullah 2025. Pada proyek konstruksi skala besar, supply chain material beton sangat kompleks, melibatkan pemasok, batching plan, transportasi, maupun pelaksanaan di lapangan. Gangguan pada rantai pasok beton, yaitu keterlambatan, kualitas rendah, distribusi terhambat, dapat mengakibatkan proyek terlambat, penurunan mutu, bahkan meningkatkan biaya. Penelitian terdahulu menunjukkan risiko supply chain menjadi penyebab utama keterlambatan proyek. Menurut Kurniawan 2020, Moka dan Wahyuni 2023, Zaskovska dan Ingaldi 2025. Namun, kajian khusus pada rantai pasok beton pada pekerjaan rigid pavement jalan tol di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko supply chain beton dengan metode failure mode and effect analysis pada proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta NJIA Kulon Progo paket 1.2. Rumusan masalah ada tiga, yaitu pertama, potensi risiko apa saja yang terjadi pada supply chain pekerjaan rigid pavement di proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta NJIA Kulon Progo paket 1.2. Yang kedua, bagaimana penilaian tingkat risiko, yaitu severity occurrence detection dengan metode FMEA. Yang ketiga, risiko mana yang memiliki prioritas tertinggi untuk dimitigasi agar pekerjaan rigid pavement berjalan lancar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko supply chain agar proyek berjalan efisien dan tepat waktu. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya ilmu akademis dan membantu para pemangku kepentingan proyek dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, serta memitigasi risiko supply chain beton guna mendukung tercapainya target biaya, mutu, dan waktu pekerjaan rigid pavement di jalan tol. Beberapa penelitian sebelumnya mendasari studi ini, yaitu Salansky 2015 menjelaskan bahwa metode FMEA efektif mengidentifikasi kegagalan dan menentukan prioritas risiko. Kurniawan 2020 meneliti risiko rantai pasok material terhadap keterlambatan proyek konstruksi. Muka dan Wahyuni 2023 menemukan risiko terbesar pada industri beton pracetak berasal dari keterlambatan pengiriman material. Arif dan Gunawan 2023 menemukan faktor utama keterlambatan dari vendor dan manajemen logistik. Ziakovska dan Ingaldi 2025 menekankan pentingnya manajemen risiko dalam rantai pasok konstruksi. Namun, penelitian yang secara spesifik membahas rantai pasok beton untuk rigid pavement menggunakan FEA masih terbatas, khusus pada konteks jalan tol di Indonesia. Hal ini yang menjadi celah dan dasar dilakukannya penelitian ini. Kerangka pikir. Yang pertama adalah saya mengambil fenomena yang diambil dari proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta NJIA Kulon Progo paket 1.2.
Kemudian menentukan risiko dari supply chain beton, yaitu faktor dari internal seperti kualitas, vendor, logistik. Dari faktor eksternal sendiri seperti cuaca, regulasi, maupun biaya. Dari faktor-faktor tersebut akan dianalisa dengan metode FMEA, yaitu menilai tingkat keparahan akibat dari suatu kegagalan, kemudian juga menilai seberapa sering kegagalan tersebut mungkin terjadi, dan juga menilai kemampuan sistem untuk mendeteksi kegagalan sebelum berdampak. Dan dari analisa tersebut akan menghasilkan nilai RPN. Nilai RPN sendiri dihitung dari perkalian antara tingkat keparahan, kemungkinan, dan deteksi, sehingga menghasilkan resiko dominan. Kemudian saya menghasilkan rekomendasi yaitu prioritas mitigasi resiko strategi untuk kelancaran development. Penelitian ini mengacu pada beberapa standar dan sumber utama, serta beberapa referensi dari jurnal internasional maupun nasional, seperti pada daftar pustaka berikut ini. Demikian paparan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya sangat mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.